Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini kami dari kelompok 3 Sosiologi Komunikasi Universitas Bogor akan mempresentasikan salah satu teori yang sering sekali kita dengar. Nah, teori siapa sih? Yaitu teori dari teoretikus Neil J. Smelser. Neil Joseph Smelser 1930 sampai dengan 2017 adalah seorang sosiolog Amerika yang digunakan sebagai profesor dari sosiologi di University of Berkeley. Dia adalah seorang peneliti aktif dari tahun 1958 sampai dengan 1994. Nah, penelitiannya itu adalah pada perilaku kolektif, teori sosiologi, sosiologi ekonomi, perubahan sosial, serta metode komparatif. Nah, di antara banyak takut hidup Smelser meletakkan dasar untuk sosiologi ekonomi. Dari Smelser dikenal sebagai orang yang banyak menerapkan teori Parsons bagi studi perubahan sosial. Penelitian yang dilakukan Neil berfokus pada diferensi struktural. Smelser mengidentifikasi sejumlah persoalan yang harus dijelaskan dengan teori diferensiasi struktural dan akibat lebih lanjut setelah terjadinya diferensi struktural di masyarakat tradisional. Diferensiasi sendiri adalah proses membedakan peran sosial orang atau organisasi menjadi peran sosial orang atau lebih. Itu memang berbeda secara struktural namun tetap sama secara fungsional. Menurut Smelser, setiap unit atau struktur itu memiliki fungsi dan kepentingan yang berbeda. Menurut Smelser, dengan adanya proses modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang melakukan beberapa fungsi sekaligus akan dibagi menjadi beberapa struktur yang melakukan satu fungsi yang khusus. Tujuannya agar peran dalam masyarakatnya semakin teratur. Tujuan dari teori Neil Smelser. Smelser telah mengidentifikasi beberapa persoalan berdasarkan perubahan sosial tertentu dengan menggunakan dua spesifikasi variabel yaitu dependent dan independent sehingga menghasilkan beberapa faktor yang menjadi pemicu utama dalam perubahan sosial. Yang pertama, ada keadaan struktural untuk berubah, yang kedua dorongan untuk berubah, yang ketiga mobilisasi untuk berubah, dan yang terakhir pelaksanaan kontrol sosial. Faktor yang menentukan perubahan sosial. Pertama, ada ketidakpuasan yang berasal dari kegagalan pencapaian tujuan yang menghasilkan dan kesadaran tentang kemungkinan perubahan. Yang kedua, ada kekacauan psikis dalam bentuk berbagai reaksi emosional dan aspirasi yang tidak tepat dilihat dari sudut penyelesaian masalah. Yang ketiga, ada penggunaan energi yang dikeluarkan dalam langkah kedua di atas semakin rasional dalam upaya menyadari maksud dari sistem nilai yang ada. Yang keempat, tingkat perumusan gagasan, di mana ide-ide dibangkitkan secara berlimpah tanpa seorang pun mau bertanggung jawab atau memikul akibat. Yang kelima, upaya menetapkan ide-ide dan pola institusional khusus yang akan dilaksanakan. Yang keenam, pelaksanaan perubahan oleh individu atau kelompok dan pelaksanaannya diberi sanksi. Yang ketujuh, rutinisasi perubahan yang dapat diterima. Maka menurut Smelser, 7 langkah tersebut adalah kotak kosong sehingga harus diisi dengan sistem sosial tertentu yang menjadi sasaran analisis sehingga menghasilkan hal sebagai berikut. 1. Ketidakpuasan yang berasal dari kegagalan pencapaian tujuan yang menghasilkan dan dari kesadaran tentang kemungkinan perubahan. Kedua, kekacauan psikis dalam bentuk berbagai reaksi emosional dan aspirasi yang tidak tepat dilihat dari sudut penyelesaian masalah. Ketiga, penyelesaian ketegangan secara tersembunyi dan mobilisasi sumber-sumber pendorong dalam upaya untuk menyadari implikasi sistem nilai yang ada. Yang keempat, mendorong dan membangkitkan diri sebagai banyaknya tanpa menetapkan tanggung jawab bagi dirinya atau kerjanya. Yang kelima, menetapkan ide-ide khusus hingga bersemangat akan mengakibatkan diri mereka sendiri. Yang keenam, pelaksanaan perubahan oleh bersemangat
Bahkan di masa modern kini, lembaga keluarga mengalami diferensi struktural dan memiliki struktur yang lebih sederhana. Terdiri dari keluarga inti, kemudian berkurangnya fungsi-fungsi yang dijalankan di keluarga tradisional. Kini ada lembaga-lembaga yang mengambil alih peran keluarga tersebut. Nah teman-teman, kesimpulannya adalah teori Nel-Semester merupakan teori yang membahas tentang struktur fungsional, di mana semester berfokus pada diferensiasi struktur yang ada di masyarakat masa lalu. Nah, lalu apa aja nih faktor yang mendorong menjadi perubahan sosial ini? Yang pertama ada struktur untuk berubah, yang kedua ada dorongan untuk berubah, yang ketiga ada mobilisasi untuk berubah, yang keempat ada pelaksanaan kontrol sosial. Nah itu teman-teman, presentasi dari kelompok 3 tentang teori Nel-Semester. Semoga teman-teman yang menyimak video ini mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.